Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Di video kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Tapi sebelum kita bahas, kita ada event airdrop ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum bikin akun Bitmart ya, silahkan join menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Wajib menggunakan VPN ya teman-teman ya, agar bisa dapetin airdropnya ya teman-teman ya. Di sini kurang lebih 4000 USDT ya teman-teman, dalam bentuk SHIB Doge, FTRB dan Hyper ya. Untuk eventnya berakhir di tanggal 12 Maret ini. Jadi buat kalian yang ingin coba, silahkan aja ya. Dan ini spesial ya, khusus untuk subscriber Prima Crypto, dan karena Prima Crypto ini sudah bekerja sama resmi ya dengan Bitmart teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti, silahkan cek link yang ada di deskripsi di bawah video ini untuk dapetin airdropnya ya, kurang lebih 4000 USDT ya teman-teman ya. Oke, langsung aja cek link yang ada di deskripsi dan wajib menggunakan Bitmart dan KYC teman-teman ya. Oke, kita langsung pantau aja untuk hari ini mengenai Shiba ya teman-teman. Ada penurunan 3,79%. Untuk hari ini memang cukup dalam koreksinya, terutama untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Di sini tidak masalah ya, kita gunakan dana dingin ya jika ingin melakukan investment. Jadi BTC ini turun di 1,41%, sekarang di 350 juta rupiah. Ethereum 23.700 dan BNB masih di 4,3 juta rupiah teman-teman. Jadi kita langsung coba pantau untuk berita pertama ya. Ada 30 juta Shiba terbakar dalam sehari dengan 22 juta dalam satu transaksi. Lebih dari 30,4 juta Shiba telah dihapus dari peredaran selamanya dalam 24 jam terakhir, 22 juta dalam sekali transaksi. Selama 24 jam terakhir, inisiatif pembakaran yang dipimpin komunitas telah mengirimkan 30,4 juta Shiba ke alamat Inferno melalui 5 transaksi terpisah. Satu transaksi saja melihat dompet misterius mengeluarkan 22 juta Shiba besar-besaran, menjadikannya pembakar Shiba raksasa saat itu. Menurut data dari Etherscan, dompet misterius tersebut awalnya membeli kurang lebih 37,18 juta dan dompet terkait dengan Binance ya, diberi tag Binance US3 sebelum memasukkan 22 juta Shiba ke dalam dompet mati. Lalu untuk setelah pembakaran ini, dompet sekarang memiliki kurang lebih 15,18 juta Shiba ya. Terlepas dari pembakaran besar-besaran, tingkat pembakaran Shiba secara keseluruhan hanya meningkat sebesar 22,93% dibanding hari sebelumnya, ketika 24,2 juta Shiba dibakar melalui 5 transaksi terpisah, teman-teman. Kemudian menurut laporan sebelumnya oleh The Crypto Basics, selama 7 hari terakhir, komunitas Shiba membakar sejumlah 170,71 juta Shiba dalam 59 transaksi yang berbeda. Ekosistem Shiba melihat peningkatan adopsi arus utama Binance, baru-baru ini memperkenalkan pasangan perdagangan Shiba USD baru yang menggantikan pasangan Kashib USD. Langkah ini kemungkinan karena semakin populernya Shiba yang menduduki peringkat keempat sebagai mata uang digital yang paling banyak dicari di Amerika Serikat. Menurut sebuah studi baru-baru ini oleh CryptoMaster ya teman-teman. Selain itu, token tata kelola Shiba Bond juga mendapatkan daya tarik dengan pencatatannya baru-baru ini di Gate.io, pertukaran BTC global dengan sejarah panjang teman-teman. Oke, dan di sini ada tambahan, bisakah Shiba Inu mengeluarkan Shiba Inu dari harganya ya? Jadi untuk koin meme dikenal karena aksi unjuk rasa yang tidak konsisten, namun Shiba belakangan ini sedang terpuruk ya, dan aset telah berjuang dalam hal harga meskipun beberapa pembaruan tepat ya waktu di jaringannya. Namun hal ini bisa menjadi hal yang baik mengingat volatilitas Shiba semakin menurun. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, volatilitas Shiba jauh lebih rendah dibandingkan saat peluncurannya. Meskipun demikian, sebagian besar berpikir untuk menyingkirkan kepemilikan mereka. Selama 7 hari terakhir, Shiba anjlok 10% dan 24% sejak bulan lalu. Pada saat burst, koin meme diperdagangkan di 118 teman-teman. Dengan lonjakan harian 1% di tengah-tengah ini, investor kripto terkemuka Sydney juga turun ke Twitter ya untuk mencatat bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk menjual Shiba tokennya. Lalu langkah ini tentu saja bearish ya untuk aset tersebut. Desas-desus seputar peluncuran Shibarium juga mereda, dan karena masyarakat semakin waspada, pembaruan layer 2 masih dalam pengerjaan. Kemudian setiap pembaruan di sekitarnya telah meningkatkan harga bond dibandingkan dengan Shiba.
Selain itu, volume perdagangan jaringan juga mengalami penurunan dan volume perdagangan 24 jam Shiba turun 15,2%. Semua faktor ini terbukti bearish untuk jaringan, selanjutnya pemegang Shiba merugi. Sesuai Into the Block, 64% pemegang tidak menghasilkan uang dengan harga aset saat ini. Hanya 31% mengantongi keuntungan. Meskipun demikian, Paus Ethereum terus mempercayai koin meme. Wallstat mengungkapkan bahwa Shiba adalah token yang paling banyak dipegang oleh 1000 Paus Ethereum teratas. Jadi untuk pengembang utama, Shiba Inu turun ke Twitter untuk mengungkapkan bahwa dia tidak akan mengikuti proyek Shibarium lagi. Jadi Satoshi Kusama menyatakan bahwa karena solusi layer 2 semakin disalahartikan, untuk memajukan inisiatif ini tidak lagi dapat mengikuti proyek terkait Shibarium ya. Seperti yang terlihat di tweet, Satoshi sangat antusias dengan meningkatkan jumlah proyek yang diajukan. Sepanjang akhir pekan, Satoshi berkomitmen untuk menanggapi kiriman tersebut melalui email. Meski tanggal peluncuran Shibarium masih belum pasti ya, masyarakat juga berharap akan ada kenaikan harga Shiba, teman-teman. Oke, jadi di sini ada tambahan menarik mengenai penambangan BTC bertenaga nuklir TeraWulf di fasilitas Nautilus Online, teman-teman. Jadi, untuk TeraWulf yang berfokus pada operasi penambangan bersih lingkungan telah mengumumkan dimulainya operasi dan fasilitas penambang Bitcoin bertenaga nuklir pertama di Amerika Serikat. Menurut siaran pers resmi, perusahaan telah membeli hampir 8.000 rig penambangan secara online dan mewakili tingkat hash hampir 1 exahash per detik ya. Dan 8.000 rig penambangan lainnya diperkirakan akan diberi energi selama beberapa hari atau minggu ke depan. Jadi poin yang pertama yang penting di sini, fasilitas pertambangan bertenaga nuklir mendapat keuntungan dari apa sih yang bisa dikatakan sebagai biaya listrik rendah di sektor ini, hanya 0,02 kWh ya untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi kami berharap dapat terus bekerja bersama untuk koin karena fasilitas Nautilus meningkatkan tingkat hash operasional dalam beberapa minggu mendatang. Selain meningkatkan saham 50 MW di penambang Bitcoin bertenaga nuklir terbaru, perusahaan juga berupaya memperluas operasi penambangan Bitcoin di fasilitas Lake Mariner ya teman-teman ya, yang dimiliki sepenuhnya di New York. Jadi rencana perluasan musim dingin kripto ini yang panjang memicu kebangkrutan besar ya bagi penjualan API. TeraWulf juga berjuang ya pada saat yang sama terpaksa langkah-langkah pemotongan biaya pada bulan November dan harga Bitcoin anjlok ya dengan biaya yang energi melonjak. Jadi bulan lalu perusahaan merestrukturisasi kewajiban upayanya untuk mencegah perlindungan kebangkrutan. Brand TeraWulf mengenjot aktivitas penambangannya dengan menambah jumlah mesin sejak awal tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, penambang yang berbasis di Amerika Serikat menerima 6.100 penambang dari Bitmain, meningkatkan total menjadi 18.000, selanjutnya 15.900 mesin diharapkan tiba pada akhir kuartal pertama, teman-teman. Jadi di sini ada tambahan lagi ya teman-teman mengenai opsi panggilan Ethereum terlihat menarik relatif terhadap Bitcoin karena volatilitas menyebar berkurang. Perdagangan kripto cukup menantang ya saat ini karena pasar terjebak di antara kekuatan masalah yang berlawanan di Bank Silvergate yang ramah kripto ya teman-teman. Jadi menurut penyedia layanan kripto, cara terbaik untuk menavigasi huru-hara adalah dengan menetapkan perdagangan yang nilai relatif strategi memperdagangkan satu atau lebih security dalam kaitannya dengan yang lain. Sudah waktunya untuk perdagangan nilai relatif, pedagang sekarang dapat membeli opsi panggilan di Ethereum dan membiayainya dengan penjualan panggilan di Bitcoin ya, potensi keuntungan yang cukup berat. Jadi opsi adalah kontrak derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya, teman-teman. Jadi gagasan perdagangan didasarkan pada asumsi bahwa penyebaran antara realisasi tahunan 30 hari, volatilitas historis Ethereum dan Bitcoin akan memantul dari level rendah yang tidak biasa saat itu, teman-teman. Jadi volatilitas berarti pengembalian dan memiliki dampak positif pada harga opsi. Dengan kata lain, periode volatilitas rendah tidak biasa diikuti oleh turbulensi yang meningkat, teman-teman. Pada gilirannya, peningkatan permintaan opsi menjadikan lebih mahal. Dengan demikian, pedagang cenderung memiliki opsi saat volatilitas lebih rendah. Jadi untuk penyebaran antara pengukur volatilitas dan Ethereum Bitcoin terlihat diremehkan relatif terhadap standar historisnya dan dapat berarti kembali kita saat menguji peningkatan Shanghai. Kemudian gelombang peserta baru yang sebelumnya menonton dari samping berpotensi menambah tingkat tekanan beli ke Ethereum ya, terutama jika modal institusional dapat terpikat, kata Binance Research dalam sebuah laporan bulan lalu, teman-teman. Oke, jadi seperti dulu saja untuk bahasan kali ini. Buat semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.